Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah belum? Udah. Alhamdulillah alamin, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Allahumma shalli wa sallim daiman abada ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa menjadikan puja-puji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita semuanya, dan mari panjatkan salawat teriring salam kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Allahumma shalli wa sallam. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan menunjukkan pembahasan tambahan daripada matan Jazari sebagai pelengkap yang memang dibutuhkan untuk memperbagus bacaan kita sebagai ilmu yang kita dapat terapkan ketika membaca Al-Quran. Ya, jadi kita berada di halaman 159 di bab cara baca hak dhamir ya. Dalam riwayat Hafs Imam Asim. Kita telah membahas pengertian hak dhamir ketika kita membahas mengenai mat silah. Ini saya tidak bahas lagi pengertiannya ya, supaya nggak berulang-ulang. Yang pertama di sini hak dhamir terletak setelah huruf berharakat dan sebelumnya huruf sukun. Berarti apa? Yang pertama apa? Setelah berharakat, kemudian sebelumnya begini. Begitu ya. Berarti contohnya apa? Lahul. Maka ini hak dhamirnya tidak dibaca. Apanya tidak dibaca? Wawunya. Hak dhamir tetap dibaca. Yang tidak dibaca mat yang ada di hak dhamir tersebut. Saya ulangi, yang hak dhamir tetap dibaca, yang tidak dibaca apa? Waw yang ada di hak dhamir ini. Waw kecil yang menjadi tambahan di sini. Baik, siapa yang ingat mengapa waw kecil nggak dibaca di sini? Karena ini mat yang bertemu dengan huruf sukun. Kalau ada mat sebelumnya, kemudian bertemu sukun, maka matnya jatuh. Itu kan? Maka di sini bacanya lahul mulku. Nggak boleh lahul mulku. Harus lahul mulku. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, hak dhamir terletak setelah huruf sukun dan sebelumnya huruf sukun. Berarti sukun, sukun. Contohnya apa? Ilaihi al-masir. Ilaihil masir. Ini juga sama. Di sini ada sila yang terbuang, hanya tetap terbaca. Mengapa terbuang silanya? Hukumnya sama dengan ini. Hukumnya sama. Ini apa? Di mana sukun? Ini sukun, yaknya sukun. Mana lagi sukun? Di sini sukun. Apa? Lamnya sukun. Mengapa alif nggak dihitung? Ya hamzah wasl nggak dihitung kalau dia pertengahan bacaan. Ada tapi dianggap tidak ada. Jangan begitu terhadap istri ya. Harus dianggap ada. Baik. Jadi di sini apa? Ilaihil masir. Yang ketiga apa? Hak dhamir terletak setelah huruf dan sebelumnya huruf berharakat. Berarti apa? Di sini berharakat, di sini sukun.
Contohnya apa di situ? Fihi hudan. Ini juga tidak dibaca. Apanya nggak dibaca? Ya, silahnya nggak dibaca. Fihi hudan. Apalagi aqaluhu wahum. Dikecualikan, ada kecualikan. Berarti di sini ada yang dibaca, ada yang tidak dibaca. Yang dibaca cuma satu. Surah Al-Furqan ayat 69. Fihi muhana. Fihi muhanan. Salah tulisannya. Bacanya fihi muha. Ini tetap terbaca. Anda bertanya, mengapa kok ini beda? Ya, begitu riwayatnya. Begitu dari riwayatnya dari Nabi untuk riwayat Hafs. Untuk ini dibaca apa? Pendek, fihi hudan. Dikecualikan yang mana? Al-Furqan tadi. Yang mana? Yang ini. Fihi muhana. Nggak boleh dibaca pendek, fihi muhana. Harus panjang, fihi muhana. Baik. Kemudian yang keempat, hak dhamir terletak setelah huruf berharakat dan sebelumnya berharakat. Berarti di sini berharakat. Ini tempat hak dhamir nih. Maka apa di situ? Apa contohnya? Inna rabbahu kana bihi basira. Maka hak dhamir di sini harus dibaca silah. Harus dibaca panjang. Tidak boleh terbuang. Ada pengecualian nanti. Ada pengecualian. Arti inna rabbahu kana bihi basira. Rabbahu kana bihi. Apalagi? Basira. Mohon maaf tulisan saya jelek. Di sini ada kan? Hi. Di sini ada juga inna rabba. Hu ya. Ada dhamma di sini. Ini berarti ini ada dhamma, ada kasrah. Di sini waw silanya apa? Dibaca. Karena berapa? Dia berada di antara dua yang berharakat. Mana harakatnya? Ba. Mana harakat kedua? Kaf. Mana harakatnya? Ba. Mana ada di sini? Ba lagi. Berarti di antara dua berharakat. Ini apa nih? Dipanjangkannya silanya dibaca. Dikecualikan di 3 tempat atau 4 tempat. Ini 3 nomor, tapi samanya 4. Karena 2 tempat saya gabungkan. Nomor pertama apa? Kata yardhahu lakum. Apa? Yardhahu lakum. Yardhahu lakum. Ini wawnya berharakat lamnya. Ini wawnya silanya. Ini kan sama kan? Rumusnya sama. Ada 2 berharakat. Tapi ini pengecualian. Tidak boleh baca panjang. Harus baca pendek. Yardhahu lakum. Kemudian ini surah mana? Az-Zumar ayat 7 ya. Kemudian kedua, hak dhamir pada kata arjih wa akhahu. Saya hapus dulu. Arjih wa akhahu. Arjih wa akhahu. Ini berharakat, jim berharakat, wa. Berarti ini berada di mana hanya nih? Antara 2 yang berharakat. Berarti di sini kan panjang.
Nah, ini pengecualian yang kedua. Arjih wa akhahu. Nggak boleh dibaca arjihi wa akhahu. Harus dibaca sukun hanya. Arjih wa akhahu. Nah, dan ini terletak pada dua tempat, ya, surah Al-A'raf ayat 111 dan Asy-Syu'ara ayat 36. Berarti sudah 3 tempat ya. Nah, nomor 2 ini 2 tempat. Sekarang kita nomor 3. Hak dhamir pada kata fa'alqih ilaihim. Fa'alqih ilaihim. Haknya, qafnya berharakat, hamzah berharakat, haknya di tengah. Berarti ini sama kaidahnya nih, antara dua berharakat. Tapi di sini pengecualian lagi. Tidak boleh ditambahkan ya silah. Nggak boleh dibaca fa'alqihi ilaihim dan riwayat Hafs. Harus baca sukun. Bacanya fa'alqih ilaihim. Nah, ada berapa tempat semuanya? 4 dalam 3 nomor. Nah, sudah dipahami hak dhamir? Ada yang belum paham? Paham? Baik. Oh, paham? Mudah, saya pindah lagi. Itu berarti karena riwayat juga. Ya, riwayat juga. Karena ada riwayat lain ini panjang. Gitu. Oh. Ya, ada yang berharakat. Karena kita baca riwayat Hafs, maka saya jelaskan saya dengar riwayat Hafs. Baik. Kita pindah ya. 160. Tanda dan istilah dhabtil mushaf. Tanda bulat di atas huruf alif, huruf waw dan huruf ya disebut dengan shifar mustadir. Bulat. Beda kalau nol. Kalau nol itu agak lonjong. Oh itu yang bulat. Ya kan? Nggak ada O yang lonjong. Tulisannya bulat. Maka ini dilambangkan aja, kita bilang aja sifar mustadir itu O ya. Jika terletak di mana? Huruf di atas huruf alif, huruf waw, huruf ya, maka huruf tersebut tidak dibaca. Ada tapi tidak dianggap ada. Ada tapi tidak dianggap ada. Jangan begitu ya. Baik. Apa contohnya? Afain, tulisannya afain, tapi ada, karena ada sifar mustadir di atas ya, maka ya-nya tidak dianggap ada, artinya tidak dibaca. Bacanya afain. Apalagi nabai, apalagi malaihim, apalagi ulaika, wawnya itu. Udah? Cukup? Pindah lagi. Yang kedua, ini saya jelaskan al-alifatus sab', alif 7. Apa? Alif 7. Tanda bulat, lonjong, tegak di atas huruf alif. Ini baru 0. Nggak ada 0 yang bulat, lonjong ke atas. Ini beda, ini beda, benar beda. Beda banget, brother. Baik. Yang pertama kata apa nih? Anak. Contohnya apa? Ana unabbiukum. Ini kalau kita wasol, alifnya diapain? Ada tapi dianggap tidak ada. Ada dianggap tidak ada, artinya tidak terbaca. Jangan begitu kawan ya. Artinya apa? Ana unabbiukum.
Ini tapi kalau berhenti tetap dianggap ada. Anak. Berhenti doang dianggap ada. Anak. Berhenti. Sakitin dulu. Jadi makan. Anak gitu. Oh, maaf bercanda. Anak gitu. Ya. Yang kedua, kita hapus dulu biar jelas. Tadi kata apa? Anak, nggak boleh begitu ya. Ini satu. Yang kedua kata kinna. Ini kalau diwasal apanya? Ada tapi tidak dianggap ada. Keberadaannya tidak diperhitungkan. Kalau kita mewasalkan, tapi keberadaan itu saya perhitungkan. Berarti apa nih? Lakinnahu Allah. Kalau kita mewasalkan. Kalau berhenti baru lakinna. Jelas? Surah apa itu? Al-Kahfi ayat 38 ya. Yang ketiga kata awununa. Oh maaf, tulisan saya bukan orang kaligrafer. Nah, ini kalau diwasalkan dianggap Ada. tidak ada. Oh iya. Dianggap tidak ada. Kalau kita berhenti baru dianggap ada. Baik. Kalau kita berhenti bacanya awununa. Nggak boleh awunun. Harus awununa. Ini surah Al-Ahzab ayat 10 kalau nggak salah. Kemudian yang keempat kata ar-rasula. Ini kalau kita wakaf diapain? Dianggap ada, dibaca dua. Kalau kita wasal tidak dibaca. Arti keberadaannya dianggap tidak ada. Ini bahaya, brother. Jangan begitu ya. Ini karena praktek bacaan harus kita baca ini. Berarti kalau kita berhenti ar-rasula dianggap ada. Kalau kita wasal ar-rasula kemudian baca seterusnya. Baik. Yang kelima kata ini tadi Al-Ahzab ayat 66. Kemudian yang kelima kata as-sabila. Sabila. Ini kalau kita berhenti apa ini? Alifnya Ada. kalau wasal juga ada, cuma nggak dibaca. Iya. Kalau kita berhenti alifnya dibaca. As-sabila. Kalau wasal as-sabila dan seterusnya. Ada mengerti kan? Mudah kan? Alhamdulillah. Ini yang keberapa? Yang kelima. Yang keenam. Yang keenam ini agak rumit sedikit. Kata salasila. Sila. Perhatikan dengan baik bacaannya. Ini terdapat di mana? Surah Al-Insan ayat 4. Jika diwasalkan maka alifnya tidak dibaca, berarti salasila wa aulala.
Berarti hukumnya sama. Kalau diwasalkan, alifnya Sudah dibaca. tidak dibaca. Oke, perhatikan ya. Nah, kemudian jika wakaf, cara bacanya ada dua. Ada dua. Ah, ini alifnya boleh dibaca salasila sama dengan yang lain. Tapi ada bedakan. Boleh juga disukunkan di lamnya salasil. Nah, berarti dua hukumnya. Yang hukum yang pertama sama dengan yang 5 ini. Kalau kita berhenti berarti salah sila. Yang kedua berbeda dengan yang ini. Ganjil dia. Salah sil. Ah, baik. Udah mengerti? Kita pindah lagi ke yang ketujuh. Ah, yang ketujuh qawarira min fiddah. Qawarira min fiddah. Ah. Di sini ingat lambangnya di sini. Oh. Nol atau oh? Oh, nol atau oh? Nol. Alhamdulillah. Fatahallahu alaikum. Apa? Nol. Ah, di sini namanya? Di sini namanya? Oh. Ah. Beda lambang, beda bacaan. Beda lambang, beda bacaan. Berarti di sini terkumpul dengan adanya dua tanda ini 4 cara baca. Berkumpul dengan dua tanda di sini berarti 4 cara baca. Yang pertama, kalau kita ingat ini hukumnya sama dengan yang ini. Artinya apa? Panjangin ketika diwasol pendek ya. Nah, keberadaannya dianggap tidak ada. Baik brother. Berarti bacanya nih, kalau kita berhenti qawarira 2 harakat. Kalau kita wasal qawarira. Ini kalau kita berhenti, bukan di sini lambangnya. Maaf, salah tempat lambangnya. Di sini. Kalau ini kita berhenti bacanya qawari apa? Ri. Qawarir kalau berhenti. Kalau asal? Qawariro juga, cuma nggak panjang. Mengapa tidak panjang? Karena lambangnya di sini bukan nol, tapi bukan yang lonjong. Baik, sekarang saya bacakan dengan 4 bentuk cara baca ya. Saat pertama di sini wasol. Apa? Pertama? Wasol. Berarti kalau saya wasol qawarira min fiddah. Yang kedua waqaf. Qawarir. Ini bacanya waqaf. Sekarang apa di sini? Wasol, waqaf. Berarti qawarir. Kemudian balik. Apa? Di sini apa di sini? Berarti di sini waqaf. Di sini wasol. Berarti qawarira min fiddah. Berapa? 4. Baik. Pertemuan berikutnya kita sambung ya. Sampai sini dulu.